balik lagi di Soundcore Podcast. Tepuk tangan nih dong penonton. Ini udah ada kedatangan tamu yang istimewa. Ada, mau lengkap panggilannya wanita Jemima Cita. Waduh, pakai S-nya. Bangga dong. Iya betul. Gak pernah dipakai loh itu. Iya loh, itu kan berat Iya, itu. bener, Coba kalau itu gak ada embel-embel belakangnya dimarahin mama kalau nanti kan. Panjang prosesnya soalnya. Iya, apa kabar Jem? Baik Kak, puji Tuhan. Kak gimana puji Tuhan. kabarnya? Alhamdulillah puji Tuhan baik juga, sehat. Apalagi ada dirimu hari Waduh, ini. amin. Gitu. Jem, ini kan 2024 nih datang ke sini juga buat ngepromoin, kita mau ngobrol juga soal single terbaru kan. Tapi sedikit-sedikit lah kita mau nostalgia juga nih perjalanan Jemima terjun ke dunia musik. Kalau misalnya denger-denger kayak ngelihat lagi YouTube cover by J itu zaman masih unyu-unyu ya. Itu umur berapa sih? Pertama kali Masih dikuncir 2 gitu. Iya. Onde-ondenya. Iya lagi. Di saat aku masih bisa dikuncir dengan rapi. Karena sekarang kayak udah gak bisa gitu. Keren kok tapi. Itu kayaknya SMA awal. Oh tapi udah SMP SMA. akhir. Tapi Iya, udah pokoknya SMA ya. 15-16 tahun deh Oke. kayaknya itu. Tapi benar-benar bisa bukan hanya bermusik, nyanyi. Aku mau bilangnya Jemima ini si juru kunci, karena dia disodorin kunci apa aja dimakan sama dia ya kan. Amin. Gitu kan. Nah, itu benar-benar udah ngerasa nguasain teknik vokal yang suara nyanyi dengan teknik vokal, terus kamu udah nyanyi banyak lagu, cover lagu itu dari umur berapa sih sebenarnya? Sebenarnya sampai detik ini masih belajar sih. Kayak Asik. sama aja sih kalau nyanyi gak akan berhenti belajar sih. Kayak ada fase-fase dimana tiba-tiba kita ngerasa kita kok jadi gak bisa nyanyi gitu. Karena mungkin suara kita lagi capek. Oke. Itu terjadi. Jadi kayak harus latihan lagi. Itu masih terjadi sih sampai detik ini. Cuman mungkin aku baru fokus bener-bener nyanyi. Dan menjadikan nyanyi itu kayak suatu apa ya yang harus aku kejar. Ya baru pas idol sih. Baru pas kompetisi gitu. Karena emang jujur sebelumnya aku gak pernah kepikiran untuk masuk ke industri ini. Mungkin pas aku kecil, zaman-zaman SD mungkin Cita-cita ya kayak apa, pengen Jen, ya. gitu. Jadi penyanyi kayak pengen kayak Beyonce gitu kan kalau dulu kan. Kan? To the left. Ya kan? Tapi seiring berjalannya waktu, akhirnya sekolahnya difokusin, terus pengennya kuliah. Pas udah kuliah pun udah fokus akademik aja, gak pernah kepikiran mau kayak pengen nyanyi gitu. Gak ada sih kayak udah pokoknya gue harus lulus dengan nilai bagus. Akhirnya surut begitu ya. Gak bisa ya. Tapi sebenarnya sampai detik ini pun masih suka, karena kan teman-teman aku semuanya masih pada lawyering dan semuanya kan. Dan aku masih yang kayak, duh pengen balik lagi deh gue. Tapi teman-teman semua yang bilang kayak gak usah. Jadi aku kayak oke, tapi aku pengen tapi kayak Aku kan juga pengen pakai SHA. Iya kan, kayak biar ada gunanya gitu perjuangan kita itu kan. Tapi ya gak tahu lah, mungkin sampai sekarang arus hidup aku masih membawa aku ke arah sini gitu. Tapi Jemima yang sekarang mana nih kalau misalnya memilih suatu saat nanti gitu ya, akankah musik gak akan lepas dari diriku gitu atau gimana? Karena kan ya titel itu juga sesuatu yang sangat membanggakan Iya sih, juga. title itu memang juga susah sih sih emang untuk diraih ya. Cuman mungkin ya udah bukan gak mau, lebih ke gak bisa lepas lagi sih. Karena lebih ke aku terlalu percaya kayak kita tuh fase-fase hidup kita tuh Tuhan bikin sedemikian rupa tuh ada gunanya gitu, ada maksudnya. Jadi kayak kalau tiba-tiba aku secara sepihak melepaskan itu atau meninggalkan itu kayak jadi salah aku gitu loh. Kayak padahal Tuhan udah kasih dan Tuhan udah banyak beracara lah gitu di bidang itu gitu untuk ini aku. jalanmu Jem. Iya, tapi gitu. kok tiba-tiba aku kayak melepasnya gitu. Kalau ini kan waktu itu aku tiba-tiba nyanyi kan bukan aku melepaskan studi aku masih melanjutkan studi, masih melanjutkan. Jadi dua-duanya aku jalanin, tapi ternyata yang maju duluan yang si nyanyi ini gini. Tapi misalkan tiba-tiba 5 tahun lagi Tuhan memajuin yang ini kan aku ngikut aja sih. Benar, ya udah aja namanya juga hidup. Apa maunya Tuhan gitu iya, ya. lebih kayak gitu Dua-duanya sih. bagus Tuhan, terima kasih terima Tuhan. kasih, betul. Gitu. Oke. Nah, dari ternyata
ya dari kompetisi itu kan yang ngebuka jalan kamu Betul. terang benderang di industri musik gitu sampai hari ini. Ini cukup produktif juga nih sama nih tamu-tamu saya hari ini sangat-sangat produktif yang tiap Aduh. tahun ada single. Oh iya betul. Tiap tahun ada single. Jadi total sampai dari tahun berapa rilis 2000. single pertama sampai yang terakhir Jam? 2021 Desember. 2021 ya. Itu separuh pertama Oh kali. iya, Separuh juga udah mau ulang tahun yang ketiga Yes. kan. Oh iya juga ya. Ya kan. Oke. Nah, Betul. yang menarik dari Jemima juga yang mengingatkan kita pada Jemima di kompetisi itu selain suaranya Oh, benar. juga Jemima Challenge. Itu sebenarnya apa yang terjadi sih? Tahu lagi kayak gak tahu lagi. Kayak tiba-tiba aja gitu. Tada. Tapi itu memang terjadi begitu saja atau memang ada campur tangan kreatif kah atau jangan-jangan ya si hostnya nih Campur tangan Boy William atau siapa gitu nggak? Campur tangan Tuhan sih ini. ya, Karena emang bener. bener-bener nggak ada tujuan kemana-mana, emang pure untuk showcase. Pada saat itu kayak juga belum ada zaman kayak gitu deh. Maksudnya kan waktu itu TikTok challenge. baru mulai ya. Maksudnya Wow, bukan iya. suatu aplikasi yang kayak sekarang semuanya di TikTok tuh udah gampang. Dulu tuh kayak dia baru-baru juga gitu. Jadi masih apa sih gitu ya? iya, baru happening karena lagi pandemi gitu kan. Jadi nggak ada bayangan, nggak ada tujuan juga ke situ. Dulu kan media promosi semuanya masih Instagram. Jadi emang Facebook bener-bener gitu-gitu ya. bener-bener sesuatu yang baru. Dan mereka juga istilahnya dari tim idolnya itu pun menemukan suatu cara promosi baru lewat karena ada kejadian si Jemima Challenge ini gitu. Mereka kayak, oh ini possible ya untuk terjadi sesuatu yang sebesar ini gitu. Lewat sesuatu yang tidak direncanakan gitu. Udah deh akhirnya. Jadilah muncullah Jemima Challenge ya, baik dari nyanyinya ataupun ngedance-nya gitu Iya kan. itu ya ampun itu lucu banget lagi. Boleh Siapa yang pertama kali? kalau mau didengerin lagi boleh gak sih? Siapa tahu aku Aku udah sedikit-sedikit berlatih dance-nya sih. Jadi aku nyanyi kakak ngedance. gimana nih? Didukung coba kak. Kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Oke. Karena kita percaya pada jalannya Tuhan ya hari ini ya. Oke. Betul. Coba silahkan waktu dan tempat dipersilahkan. Dia ketawa, gue yang ikutan ketawa nih. Coba ya. Oke. Dan izinkan aku memeluk Lupa. dirimu sekali ini saja. Iya benar gitu. Iya gitu kan, ada gitunya kan. Iya benar. Betul Kak. Ternyata saya gagal. Enggak deket tipis ya. Karena kan sebenarnya yang Iya, agak repot. Keriting-keritingnya Iya. Jemima Challenge itu. Cuman kan gak cuma satu lagu itu aja ya sebenarnya berlangsung ke ada lagu-lagu yang lain. Nah, itukah memang menjadi ciri khas kamu? Atau itu keluar dengan sendirinya atau memang ya Jemima kalau tanpa improvisasi seperti itu jadi biasa aja dengan penyanyi yang lain? Nggak tahu Gimana, sih ya, Jam? karena maksudnya aku pribadi percaya setiap orang tuh punya karakter masing-masing. Jadi tanpa aku bikin kayak gitu pun aku percaya aku punya karakterku sendiri gitu. Cuman memang pada saat itu namanya kita harus mikirin ini juga showbiz kan, dan lagi pandemi. Ya Dan gimana lagi caranya? berkompetisi. Betul. Lebih ke gimana caranya biar acara ini juga semakin dinikmati dan diminati gitu. Jadi dari tim Indonesian Idolnya sih pada saat itu setelah yang pertama itu istilahnya terjadi, mereka kayak coba deh bikin yang kedua, bikin apa kayak bikin yang mana gitu. Jadi aku sih tipikal anak yang ngikut, lebih kayak ya udah. Enggak, bukan ikut. Emang gampang di challenge ya. Iya, dikasih mungkin tantangan gua ambil nih. Tapi gitu. emang aku sebenarnya bukan tipikal orang yang suka kayak gitu. Aku nggak suka jadi sorotan sebenarnya karena kan dulunya aku anak akademik banget. Untuk masuk ke ajang itu aja itu udah suatu cobaan menurut aku karena kayak aku bener-bener iseng juga masuk situ iseng dan Tuhan bawa jauh itu kayak gitu juga. Jadi aduh isengnya. iya asli. Jadi aku agak-agak deg-degan juga pas mau dibikin yang kedua karena aku belum selesai, overwhelm-nya belum selesai gitu dari yang pertama gitu. Jadi aku agak aduh Tuhan. Tapi ya aslinya kalau kita nggak begitu banyak mendengarkan liukan-liukan yang ekstravaganza kalau dengerin yang misalnya di Spotify yang udah ada gitu ya secara lagunya gitu kan ya. Tapi kalau itulah yang akan dihadirkan Jemima, itulah ciri khasnya Jemima kalau
memang kamu live show atau apa gitu? Iya sih, aku pasti aransemen live sama yang ada di DSP pasti Itu beda. pasti beda. Karena mau gimana pun juga orang pasti capek dengerin aransemen live terus-terusan yang di DSP gitu. Kayak kita punya, kalau misalkan pasti orang-orang yang di musik punya ininya sendiri lah, punya apa ya namanya ya? Iya punya caranya sendiri lah punya untuk punya ramuannya ya? sendiri untuk naruh apa yang mau ditaruh di DSP gitu. Karena nggak bisa emang apa yang dinyanyikan live ditaruh di DSP gitu. Makanya orang sering yang kayak lebih suka nonton live-nya atau kayak live-nya seru banget karena memang pasti punya racikan sendiri untuk live. Karena kan di situ kita lumayan berbisnis juga ya kalau untuk di live gitu sih. Ya udah kalau gitu ditongkrongin lah dua-duanya Iya, ya kan. Nonton betul. live-nya, terus streaming, beli CD-nya, promo jadinya kan ya. Oke, kalau gitu kita akan mulai ngomongin single terbarunya Jamie Ba, tapi di segmen berikutnya Music Lovers. So jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Sendiri, tepuk tangannya dong, lebih meriah lagi. Yang di Balkon, oh bener, Tribun. Oh iya, war tiket loh tadi semua baru nontonnya mau kesini ya kan. Wow, Kau Tak Sendiri ini tuh apa ya? Ada suasana vibe-nya tuh semangat banget, patriotik loh. Aku mau sampai ngomong patriotik loh. Maksudnya karena kayak berjuang banget gitu ya. Iya ya, mungkin vibes-nya gitu kali ya. Soal apa sih sebenarnya? Karena memang mungkin dasarnya awalnya banget ya diambil dari cerita-cerita curhatan teman-teman seangkatan aku gitu. Oh iya, jadi, ini kan single keempat ini bener-bener udah Jamie Ma yang nulis ya. Iya, aku nulis berdua sama co-writer aku namanya Gayatri Chandra yang kebetulan dia juga satu angkatan sama aku di ajang kompetisi itu. Jadi memang ya dia juga mengerti lah banyak struggle dan cerita yang kita dapat dari teman-teman seangkatan kita yang mungkin juga pengalaman kita pribadi. Gimana mereka mau berkarya sering dipatahin duluan, mereka mau ngomong apa sering dicemooh duluan. Terus ya udah kita jadiin karya aja gitu, kita ceritain aja di lagu ini gitu. Cuman memang pada akhirnya karena ini juga lagu baru recording tahun ini, akhirnya banyak lirik yang kita adjust juga sih. Banyak lirik yang akhirnya kita kayak coba kita lebih bawa ke bagaimana kondisi yang kehidupan sekarang saat ini gitu. Maksudnya kayak orang terasa in general gitu ya. Ya Betul, kayak orang-orang sekarang in general. Terus kayak yaudah kita bungkus, kita racik lagi dan akhirnya jadilah Si Kamu Tak Sendiri ini. Bahasanya juga jadi lebih sekarang ya. Betul. Kekinian kan liriknya harus yang lebih agak gimana. Betul. Gitu ya. Karena kalau ngikutin lirik 2 tahun lalu kayaknya agak jadul. Ya kayak udah outdated aja gitu. Oke. Berapa lama proses kreatifnya? Karena kan kalau tadi kita sempat ngobrol sebelum on air gitu ya. Jam bilang ini sebenarnya timelinenya keputer-puter nih. Ini lagu Kau Tak Sendiri sebenarnya yang udah lebih lama, tapi baru rilisnya sekarang. Iya betul. Jadi memang Si Kamu Tak Sendiri ini adalah tulisan pertama aku justru. Aku berkolaborasi dengan Kamu apa Kau Tak Sendiri sih sebenarnya? Kamu. Oke. Kamu. Jadi memang dia tuh yang pertama kali dibuat pada hari itu. Di hari itu kita bikin 3 lagu. Yang pada akhirnya malah lagu kedua dan ketiga yang kita bikin yaitu KTP dan Debu. Dialah yang rilis duluan. KTP saudara-saudara. Iya, wisata pasti. Jadi si KTS ini, Si Kamu Tak Sendiri ini malah ketinggalan, yang harusnya dikeluarin duluan, malah dia dikeluarin baru ini gitu. Ada alasan-alasan tersendiri. Iya, pastinya label juga punya preference mereka lah gitu. Label waktu itu pengennya Si Kamu Kisah Tak Pasti dulu, baru mereka maunya si Debu ini dulu yang keluar, baru si KTS. Kamu Tak Sendiri ini. Awalnya juga gak mau dirilis loh ini Si Kamu Tak Sendiri. Kenapa akhirnya? Gak tahu, mungkin rilis. Label aku takut aku tiba-tiba berubah. Iya, maksudnya kayak aku tiba-tiba berubah genre gitu jauh. Awalnya kan aku udah ballad nih separuh. Terus si Kisah Tak Pasti juga agak ballad. Debu ini doang yang baru mulai kayak walaupun masih ballad cuma maksudnya berbicara tentang kehidupan gitu. Jadi mereka lah pada akhirnya kayak ya udahlah coba kita bikin yang uplifting gitu lagunya. Mau lah akhirnya dirilis. Dan gak cinta-cintaan lagi ya. Betul. Karena aku juga memang bukan tipikal penulis yang suka lagu cinta-cintaan sih. Aku punya song bank. Maksudnya kemarin sebelum
pertimbangan Kamuta sendiri ini dirilis, ada beberapa songband juga yang kayak Jem gimana kalau ini, gimana kalau ini, tapi balik ke cinta lagi. Mino aku ngerasa kayaknya udah bukan waktu aku love deh. ballads lagi gitu jadinya. Iya, kayak udah bukan aku lagi deh untuk nyanyiin lagu-lagu ballad cinta-cintaan gitu, kayak aku agak. Jadi sekarang zaman yang sekarang seperti apa? Aku memilih untuk lagu-lagu hidup sih, tentang kehidupan sih. Aku tuh suka banget ketika orang dengerin lagu aku ngerasa hidup mereka tuh jadi lebih semangat gitu. Aku merasa apa ya, jadi berkat gitu loh buat orang itu gitu. Ada tambahan support system yang tidak berbentuk orang. Iya betul. Aku pengen lagu aku tuh ya bisa sampai memeluk orang gitu, tapi memeluk in a good way, as in kayak bener-bener bikin mereka lebih semangat, lebih positive thinking. Jadi Jujurly pas ngelihat music videonya kan udah rilis juga ya. Betul. Memang agak kecolek gitu, yang agak mau ngerembes-rembes mili gitu ngelihatnya, karena bangun tidur langsung uang kita dibawa kabur orang, bro. Abis itu tiba-tiba mesti bayar cicilan, terus nyokap sakit. Wah, berat banget. It happens sih nowadays, gitu. apalagi sekarang lagi zaman pinjol. Bener sih. Coba ini sebenarnya awal-awalnya kan gimana ya? Ini dia terlilit pinjol apa gimana ya? Iya, jadi memang awalnya tuh kita banyak yang kita pikirin kan, apa yang mau kita taruh di notifikasi dia gitu, karena yang nyentuh kita. Betul, hidupnya. karena ya awalnya belum ada, jadi pas kita syuting MV kita masih kosongan, pokoknya udah ceritanya dia lihat notif dan dia stres gitu. Cuman kita masih belum tahu apa yang mau kita taruh ya, sampai kemarin finalisasi banget baru kayak ini aja deh yang kita taruh gitu, karena aku juga termasuk ngambil andil banyak banget di MV kali ini, storyline dan semuanya. Jadi benar-benar dipikirin gitu. Jadi akhirnya udahlah muncul masalah-masalah itu yang memang lagi zaman sekarang banget, apalagi sekarang lagi dikenal generasi sandwich kan, which aku juga sandwich generation. Jadi aku kurang lebih banyak merasakan lah gitu apa yang diceritakan di MV itu. Gitu. Benar-benar. Dan yang mental health issue lah dan sebagainya. Jadi itu masuk ketemu teman-teman ya, saling bercerita ya. Betul. Dan ekspresi mereka keren loh, maksudnya kayak ada masalah beneran masing-masing, padahal acting kan? Enggak, itu teman-teman aku semua sendiri. Tapi ceritanya jadi waktu lagi syuting, teman-teman aku nih, puji Tuhannya aku beruntung banget, walaupun aku dibesarkan single parent sama mama, cuman aku punya temen dari dulu, dari SMP sampai detik ini selalu suportif abis, solid abis, yang bahkan nempel abis, bahkan teman-teman SMP aku main sama teman-teman SMA aku, sama teman kuliah aku semua main. Jadi bener-bener yang kayak kaget sih, mereka sangat suportifnya, yang bener-bener sampai recordingan mereka mau bantu isi backing vokal. Music video juga beda-beda sih orangnya, cuman sebagian dari mereka juga mau ikut bikin music videonya. Dan di music video itu awalnya aku coba bilang gini, udah rasanya bakal kayak nongkrong kok gitu. Tiba-tiba di tengah-tengah director kita ngomong, coba pada cerita lagi kenapa. Meanwhile my friendship itu bukan tipikal yang kayak kita cerita dan nangis-nangis, lebih kayak kalau cerita kalau lu gitu loh, yang udah ngetawain diri sendiri. Iya bener. Jadi karena udah sejauh itu mungkin ya pertemanan kita, jadi agak kayak aduh ngomong apa nih gitu kan. Tapi akhirnya yang bisa kita lihat di music videonya malah variasi kayak karakternya masing-masing. Betul, mereka akhirnya kayak yaudah gue cerita deh gitu. Tapi lama-kelamaan ya karena maksudnya si kakak Kiki itu yang pemeran utamanya, dia juga pemain, maksudnya dia juga teater. Aku juga udah belajar acting, jadi ya udah kita mainin aja gitu. Lebih ke situ sih. Iya. Nontonnya di mana? Nanti di segmen berikutnya dipromoin. Oke. Segmen ini waktunya habis ya. Udah ada ini nih teriakan-teriakan di situ. Tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya. Kita mau ngajak main games ya. Kalau gak salah nanti kita akan main games di segmen berikutnya bareng Jamie Ma. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Soundcore Podcast. Oke, segmen terakhir bersama Jamie Ma di Soundcore Podcast. Masih seneng kan? Masih lah. Gak seneng juga harus tetap seneng lah. Iya benar-benar. Jam, kita biasanya ada games, dan di segmen ini kita mau bermain bersama dengan nama gamesnya Singing with Jemima, Singing with Jemima. Oh betul, gitu. Kayak gitu kan ya? Betul. Pakai bahasa Inggris depannya. Betul, benar. Makasih ya sudah banyak mengalir. Bener asli bener, tapi kan? itu bener. Singing with Jemima. Yes. Oke, jadi aku akan nyebut
kata-kata. Nah dari kata itu kamu langsung nyanyi lagu yang mengandung kata itu. Lagu apapun itu. Oh lagu yang udah ada kan? Udah ada. Oh, Kamu mau oke, tiba-tiba nyiptain lagu juga gak apa-apa. Wow Lagu, kreatif. mau lagu anak-anak, lagu lawas, bener. lagu religi, gini. Cocomelon gitu tiba-tiba. Ya. Oke, baik kita mulai ya. Kata pertama, Tuhan. Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Yeay, oke. Baiklah. Yang kedua, getaran. Getaran di hatiku yang harus akan belayanmu Ya itulah. seperti satu. Oke. Jadi Waduh. Oke, yang ketiga, cinta. Cinta, na hatiku tak mau sesuatu merenggut engkau. Gitu kan? Iya, betul. Selanjutnya, rumah. Rumah yang ku rindu sejak lama, rumah kecil itu tempatku berteduh. Oke. Sama-sama ini ya teman-teman Selebel. selebel. Oke. Terakhir, langit. Ada tuh satu lagu aku suka lagi, langit favoritku, tapi aku lupa. Langit. Apa ya langit? Ayo. Aku baru paham nggak? Bagaikan Separah langit. banget di kepala aku, tau nggak apa? Cicak di langit. Aku hampir nyanyi kayak gitu. Terbang. Itu bukan itu dia liriknya. Bagaikan langit. Di sore hari berwarna biru, sebiru. Kayak nggak sebiru hatiku nggak sih liriknya? Iya dong. Bener ya? Sebiru. Hatiku bener ya? Oke. Gitu. Menanti kabar. Oke aku bener. tunggu. Lebih apa kakak deh kayaknya. Aku gak hafal kalau itu. Ya ampun, cicak-cicak di langit capek. Ya kayak jujur aku cicaknya. kayak buffer gitu. Kenapa cicak di langit dari kepala Cicaknya gue? berevolusi. Iya ya, agak keren terbang dia sekarang. Gak apa-apa, itu tandanya dari 5 lagu dia cuma gagal 5 lagu, 5 kata dia gagal 1, artinya dia penyanyi. Alhamdulillah, puji Akhirnya dia Tuhan ya penyanyi. guys. Ternyata beneran penyanyi. Alhamdulillah gak salah ngundangnya ya. Bener, makasih ya yang diundang penyanyi beneran. Oh bener. Karena ini tuh sebenarnya ada visi misinya. Oh, gitu. Mau ngetes. Kadang kan meskipun penyanyi udah beralbum-album, bersingle-single, kadang kalau dijepret dikagetin apa ya, suka lupa gitu kan. Gitu ya. Mungkin karena aku Gitu suka kan. cover kali ya. Jadi aku masih sering dengerin lagu-lagu yang ada gitu. Maksudnya yang lagi happening atau bahkan yang udah lama gitu. Jadi kali kosakata lagunya ya, Iya, bisa mungkin dibilang jadi bisa lebih mungkin, banyak iya, ya. ya mungkin gitu sih. Oke, tapi selama kamu bernyanyi, bermusik gitu ya, dari yang kecil, dari zamannya Cover with J sampai sekarang, siapa ya penyanyi yang paling menginspirasi kamu untuk tetap nyanyi? Untuk berkembang kali ya. Iya, Aku pengen banget bisa musikku bisa se-meaningful lagu-lagunya almarhum Bung Glenn. Oke. Dan aku pengen bisa perform segila Michael Jackson. Wuhu. Jadi aku kayak Aku jadi pengen Random. jadi Ini aku emang agak random sih. Pengennya banyak kan cowok sih. Kalau cewek tuh siapa ya aku? Siapa kalau Aku cewek? tuh Iya, lebih iya. suka nonton Glee kalau cewek. Kan banyak cewek tuh kalau karakter di Glee ada Rachel, ada Santana, ada Mercedes, kayak ya mereka lah. Ya karena bias emang aku. ini gak sih mencoba menerawang Jemima gitu ya. Iya mungkin. Karena kayak karakter karena kamu suka nyanyi tuh yang all out. Iya, Jadi kan kalau mungkin emang ya, Glee yang kan show gitu ya. Iya mungkin bisa dibilang kayak gitu sih. Tapi kalau ada nggak orang yang belum mengenal musiknya Jemima tapi langsung ngecap udah pasti R&B, udah pasti musik yang black music, udah pasti kayak gitu nggak sih? Malah mostly banyak yang kayak kecewa kalau misalkan aku ngeluarin sebelum ini ya kayak terlalu ballad karena kayak harusnya dari fisik lu tuh R&B gitu. Nah, kan jadinya dari gitu fisik lu kan. harusnya lu tuh gospel gitu. Iya. Emang banyak kan gitu sih. Tapi gimana awal itu kan mungkin awal-awal. Sekarang udah Sekarang orang lebih yang kayak semenjak Kamu Tak Sendiri ini rilis, mereka kayak ini nih yang kita tunggu gitu. Jemima yang se-gospel ini gitu, yang lebih soulful gitu.
gitu. Kalau aku sih apaan aja sih. Aku sih suka apa aja soalnya kayak apaan aja aku suka gitu. Jadi Cicak aja udah dilari ya gitu. jadi aku lebih santai sih kalau mungkin, tapi ekspektasi orang juga kan ada gitu, dan kita nggak bisa menyalahkan ekspektasi orang gitu. Ini bakalan promo seperti apa untuk single yang paling baru buat kamu tak sendiri nih? Apa ya, aku juga nggak pernah ngomongin kayak promosinya mau gimana sih, karena kayak seiring berjalannya waktu aja aku terlalu percaya musik tuh ada pendengarnya sendiri. Jadi kayak nanti misalkan emang ternyata banyak yang relate sama lagu ini, banyak yang terberkati sama lagu ini, ya puji Tuhan aja gitu. Tapi Medsos ya sih paling ya. iya, jadi aku paling ya udah akan ngeblast, akan tetap upload tentang ya apa yang aku rasakan soal lagu ini. Aku nanya mungkin pendapat dari teman-teman, gimana sih kalian setelah dengar lagu ini. Cuman selebihnya ya biar alam ini bekerja sih kalau aku mah. Oke, biar semesta Biar ini semesta mendukungnya inilah. seperti apa gitu ya. Tapi kan kalau misalnya medsos kan itu juga sebenarnya promo yang paling cepet tektokannya sama pendengar juga kan. Udah dapet feedback seperti apa sejauh ini Aku untuk kaget, kamu tak sendiri? jujur aku kaget karena aku emang setiap aku rilis I never put any expectation. Jadi pas banget pertama kali dia rilis di TikTok, soundnya ya, bukan lagunya. Jadi kan seminggu sebelum rilis itu soundnya keluar dulu. Aku bener-bener nangis di hari itu, di malam itu, karena aku kaget ngebaca orang-orang semuanya ngerasa gimana terhadap lagu ini, dan bener-bener ininya ngomongin beneran iya, merinding. aku bener-bener nangis karena aku kayak ya Tuhan makasih lagu ini boleh dikeluarin, karena ternyata lagu ini memberkati banyak orang. Bahkan pada saat itu yang make sound si Kamu Tak Sendiri itu tuh di TikTok baru 100 orang kalau gak salah. 100 orang itu aku liatin satu-satu postingannya, dan aku beneran kayak nangis karena mereka semua cerita dan aku nggak nyuruh mereka cerita, mereka sendiri Bukan bayaran ya. betul, dan muncul aku tiba-tiba. betul aku sampai nanya sama label aku, ini bukan siapa? KOL kan Iya, gitu. iya. Oh enggak, ini semua pure orang yang emang sendiri mau bercerita, nggak ada gitu yang KOL dari ini dari label. manapun lah gitu. Dan aku kayak asli mereka segininya sama lagu ini. Padahal baru gitu. Sound baru itu di hari pertama, sejam pertama rilis. Aku kaget banget sampai wah gila, sampai akhirnya dapat 1.000, 10.000. Aku kayak wah Tuhan. Itu enak banget ya ngeliatin angka tung 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 tung. Iya, dan orang-orang tuh ceritanya yang kayak, paham gak sih, ketika kita akhirnya merasa menjadi berkat gitu buat orang. Itu rasanya benar wah benar, gitu. benar. Itu sih yang aku seneng banget. Itu kayak udah dibalikin rezekinya, udah langsung kontan dibalikin langsung kayak ya. bahkan walaupun maksudnya ya orang mau ngomong apa gitu kan, menurut Kok aku berubah sih ininya, genrenya apa gitu. tapi lah menurut aku musiknya. itu semua ada jalannya sih. Dan aku terlalu percaya pasti musik ini memang untuk orang-orang yang sekarang lagi butuh lah, ya apa peneguhan lah dari lagu ini. Baik untuk dikuatkan gitu ya, dan saling mungkin jadi inget lagi, oh iya gue masih punya temen nih, Iya, gue balik ke temen gue gitu. Iya. Atau Oh iya, temen gue masih punya utang. Itu masih 100.000 deh gitu ya. Iya bener. oh iya ya, ini maksudnya untuk Bener, ingetin lari ke bener. temen saya nih. Bener. Bisa jadi ya. Oke, kalau gitu. Jam, di mana teman-teman yang mau ngedengerin semua lagu-lagu kamu nih, udah ada 4 single ya Jemima, mungkin yang sekarang juga pengen lagi butuh support nih. Katanya lagu Jemima yang baru bisa support gue nih. Oh Gimana bisa bener. dengerin nih? Untuk semua teman-teman, terima kasih banyak buat yang udah dengerin, dan yang belum dengerin boleh dengerin di semua digital streaming platform. It's out everywhere. Ada di YouTube, ada di Spotify, ada di semuanya, Apple Music. Kalian juga boleh masukin lagu aku ke playlist favorit kalian, terutama yang untuk menyemangati hari kalian, biar kalian semangat. Terus boleh kalian bikin video-video yang membuat kalian merasa dipeluk lah sama lagu ini gitu. Bisa di-post di TikTok, di Instagram, terserah, aku akan lihat kok. Sip, bakal dijawab tuh kayaknya. DM Jemima juga boleh. Bener. Tapi kalau itu aku ragu aku jawab karena aku jarang buka DM. Gue yang ngarang kalau gitu. Oke, Jam, thank you banget. Makasih Udah banyak, Kak. sampai kesini meskipun sudah kena traffic jam. Wow. Sangat. Oh, wow. Sesuai nama-namanya. Terima kasih banyak Tuhan juga membawanya sama ke podcast. sini. Oke. Iya, gak apa-apa. Thank you banget. Sukses terus ya. Makasih. Itu nanti kalau misalnya udah lepas dari label ya,
Jemima bisa lah, ngindi lah, apalah ya, Amin. amin ya, ditumpuk Amin. untuk jadi albumnya. Amin. Sukses terus dan sehat terus. Makasih. Oke, kita wrap up dulu Soundcore Podcast untuk edisi kali ini. Jadi jangan lupa tiap weekend, Sabtu dan Minggu nonton Soundcore Podcast di TV kesayangan kalian semua, Nusantara TV, sahabat kita, jam 12 waktu Indonesia Barat. Cakri Miller, Jemima Cita. pamit dulu. Bye-bye. Oke, thank you. Terima kasih banyak. NTV Sahabat Kita.